warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rosita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, pada kesempatan kali ini saya bisa berbincang-bincang dengan Ibu Rosita terkait dengan kegiatan pra-observasi untuk kegiatan supervisi pembelajaran yang menggunakan pendekatan coaching. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Rosita? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatannya agak lemes ini, tapi nggak salah ya. Harus tetap semangat ya. demi mencerdaskan. Demi mencerdaskan anak bangsa. bangsa. Semangat Bu Rosita. Jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar rencana kegiatan supervisi kita, Bu Rosita. Ini yang pertama, tujuan kegiatan pra-observasi kita ini adalah menyamakan visi tentang tujuan pembelajaran nantinya yang akan diterapkan oleh Bu Rosita, untuk area pengembangan apa saja yang nanti hendak dicapai, dan juga strategi persiapan dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, untuk yang pertama, Bu Rosita, kira-kira nih apa ini tujuan pembelajaran dari RPP Bu Rosita? Tujuan pembelajarannya karena ini untuk pertemuan selanjutnya ya Pak. Ini masih ada hubungannya dengan pertemuan sebelumnya. Jadi mengenai proyek, pembuatan proyek penerapan hukum Pascal, di mana pertemuan sebelumnya itu menemukan konsep. Nah, dilanjutkan dengan yang pertemuan selanjutnya yaitu menyelesaikan proyeknya. Kalau yang sebelumnya merancang, nah yang untuk pertemuan selanjutnya ini harus sudah bisa menyelesaikan proyek dan mempresentasikan. Dengan tujuan pembelajarannya masih sama, yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik itu dapat merancang dan membuat alat prototipe sebagai penerapan hukum Pascal. Biasa sekali. Jadi ada perencanaan pada pertemuan sebelumnya. Nanti pertemuan ke depan ini adalah sudah dalam bentuk karya prototipe. Ini alat untuk penerapan hukum Pascal. Betul. Jadi di pertemuan hari ini, di pertemuan selanjutnya itu tujuannya di mana peserta didik dapat menerapkan dan membuat sesuai dengan rancangannya, kemudian mengkomunikasikan dalam bentuk presentasi hasil dari proyek yang dihasilkan. Baik, tadi yang saya tangkap ada kegiatan diskusi kelompok ini, lalu ada pembuatan proyek untuk penerapan hukum Pascal, dan juga nanti ada presentasi. Nah, mungkin untuk kegiatan diskusi kelompok ada nggak strategi-strategi yang dilakukan Rosita dalam menentukan formasi kelompoknya? Kalau formasi kelompok karena masih sama dengan yang sebelumnya, kelompok sebelumnya kan masih sama ya Pak ya dalam merancang. Jadi memang kelompoknya masih saya samakan dengan yang pertemuan sebelumnya, dengan pertimbangan pemilihan kelompok sesuai heterogen, kemampuan, kognitif dan keterampilan. Dengan harapan yang tidak bisa nanti diharapkan bisa belajar dari yang kemampuannya lebih baik. Berarti semacam persebagian gitu. Baik, itu untuk kegiatan diskusinya. Berarti pembagian kelompoknya sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu bentuknya heterogen. Selanjutnya itu dalam area pengembangan apa ini yang sebenarnya tidak dicapai oleh Ibu Rosita? Pengembangan yang terutama kalau
Yang pertama, anak-anak kan saya minta untuk merancang untuk pengembangan. Yang pertama, peserta didik kan dalam kelompoknya saya minta untuk mengembangkan produk apa yang mau dibuat. Jadi dari berbagai sumber. Jadi terserah anak-anak mau mencari sumber dari mana saja untuk mengembangkan produk apa yang mau dibuat dan seperti apa. Nah, kemudian dan di situ juga pengembangan kreativitas sebenarnya. Jadi pengembangannya kemarin memang sudah saya maksudnya kan perencanaan. Nah, kemudian pelaksanaannya kan tidak mungkin untuk besok ini harus baru mulai ya Pak ya. Jadi memang saya minta di luar jam pembelajaran, kalau misalnya tadi jam kosong atau setelah pulang sekolah, memang saya minta untuk menyelesaikan proyeknya, hanya saja untuk yang besok harus sudah selesai. Nah, itu kemarin saya melihat juga ada beberapa anak-anak yang maksudnya beberapa kelompok memang kreativitasnya itu sangat berkembang. Jadi misalkan ada, ini kan prototipe ya Pak, alat hidrolik. Jadi ada yang mungkin membuat ada kamar mandinya, ada kafenya, seperti itu. Jadi kan itu kreativitas juga. Entah itu nanti, tapi saya masih belum tahu nanti hasilnya seperti apa. Kemarin baru rancangannya anak-anak seperti itu. Yang diharapkan memang pengembangan kreativitas. Baik, jadi yang pertama perlu saya simpulkan, yang pertama Ibu Rosita tadi ini pada kegiatan inti itu dalam kegiatan pada kegiatan inti dalam diferensiasi konten. Jadi sumber belajarnya anak-anak bisa menggunakan paket, bisa menggunakan jadi pada kegiatan inti dalam diferensiasi konten ya, jadi dari berbagai sumber, bisa dari buku paket, lalu bisa juga dari internet, bisa anak-anak belajar video, audio. Lalu yang kedua ini tentang kreativitas pengembangan produk berupa prototipe penerapan hukum asalnya. Lalu berikutnya strategi apa nih yang akan dipersiapkan oleh Rosita besok? Strateginya saya menyiapkan PowerPoint untuk menyampaikan seperti tujuan apa yang akan dikerjakan, kemudian menampilkan video apresiasi. Itu rencananya saya menampilkan video berupa jembatan hidrolik, jembatan Ampera. Jadi jembatan yang bisa terbuka dengan sendirinya. Nah itu sebagai untuk bertujuan untuk memancing pengetahuan sebelumnya mengenai hukum acara. Kemudian yang saya siapkan juga alat dan bahannya, karena memang untuk pembuatan proyek ini alat dan bahannya saya batasi mengingat anak-anak juga banyak yang berbasis pondok. Jadi takutnya kesulitan untuk menemukan alat dan bahan. Jadi di sini alat dan bahannya saya batasi dan saya sediakan. Kemudian di akhir pembelajaran saya menyiapkan beberapa soal evaluasi untuk ya istilahnya mengetahui kemampuan yang sudah diperoleh selama pembelajaran. Rencananya nanti evaluasinya saya tampilkan di PowerPoint interaktif. Jadi ada PowerPoint interaktif ini Rosita ya. Untuk strategi yang dipersiapkan ini Rosita sudah menyiapkan media pembelajaran berupa PowerPoint yang itu juga ada soal latihan interaktif ya terkait dengan tujuan pembelajaran yang tidak dicapai, dan Ibu Rosita juga sudah menyiapkan alat dan bahan untuk membuat produknya sehingga mempermudah peserta didik ya. Lokasinya ini berdiferensiasi, maksudnya berbeda-beda ya, ada yang di pondok, ada yang di sekolah juga. Lalu juga alat dan bahannya ini alat dan bahan yang mungkin mudah untuk anak-anak gunakan ini gitu ya, sehingga anak-anak lebih tertarik untuk membuat prototipe penerapan hukum
Rosita juga tadi menyiapkan pemantiknya ya, terkait dengan video persepsi tentang jembatan Ampera yang real gitu ya. Di daerah mana itu Rosita? Surabaya kan? Daerah Sumatera. Sumatera ya. Jadi itu jembatannya misalkan ada di bawahnya kan seperti pelabuhan gitu. Jadi kalau ada kapal yang lewat nanti bisa terbuka. Itu penerapan dari hukum Pascal yang berupa namanya jembatan hidrolik. Jadi anak-anak diharapkan itu untuk pemantiknya di situ penerapan dari konsep hukum Pascal. Kira-kira ini Rosita dari persiapan Rosita tadi yang direncanakan yang ada tujuan pembelajaran, lalu ada yang membangun yang tercapai, dan juga strategi yang sudah disiapkan dengan matang. Ada yang nanti tantangannya kemungkinan nanti akan terjadi ketika proses pembelajaran. Kemungkinan yang terjadi mungkin masalah waktu, alokasi waktu. Karena memang ini kan membuat proyek, takutnya anak-anak maksudnya dengan waktu yang singkat, waktunya tidak mencukupi. Kemudian yang kedua, masalah kita pada umumnya anak-anak memang kurang percaya diri, terutama dalam hal mengkomunikasi presentasi. Jadi cenderung selama ini anak-anak kan hanya membaca. Kalau misalnya saya suruh misalkan presentasi atau apa, pasti apa yang ada di buku itu yang dibaca. Jadi itu mungkin kendala juga bagaimana anak-anak bisa memahami kemudian mengkomunikasikan itu menjadi kendala tersendiri. Sebenarnya kendala umumnya kita semua sering alami kita ya, terkait dengan alokasi waktu karena ini adalah proyek ya. Jadi kita berpacu dengan waktu. Yang kedua tentang kegiatan presentasi itu masih belum terlalu pede dalam mengkomunikasikan secara langsung. Anak-anak yang banyak membacanya. Dari kedua persoalan yang tadi Ibu Rosita utarakan, pertama alokasi waktu, yang kedua anak-anak dalam berkomunikasi presentasi yang kurang pede. Kira-kira menurut Ibu Rosita apa yang mungkin bisa coba Ibu Rosita terapkan, apa ya istilahnya itu, preventif untuk meminimalisir untuk kekurangan waktu dan juga untuk anak-anak itu supaya lebih percaya diri dalam presentasi. Yang pertama, memang rencananya kan Pak di awalnya memang terdiri dari dua pertemuan itu ya. Yang pertemuan kedua proyek. Hanya saja saya memikirkan takutnya tidak cukup waktunya itu. Makanya setelah diskusi juga sama anak-anak, Bu sepertinya tidak cukup waktunya untuk 2 jam pelajaran menggunakan proyek. Jadi waktu itu gimana solusinya setelah berdiskusi itu coba ya oke kalau begitu dimulai di luar jam pelajaran atau waktu tidak ada pembelajaran atau sepulang sekolah menyediakan waktu sedikit untuk bersama-sama mengerjakan proyek. Nah, tapi untuk pertemuan kedua 95% harus sudah selesai. 90 atau harus itu sudah jadi tinggal menyelesaikan selama pembelajaran 2 jam pembelajaran tersebut. Kemudian itu untuk mengatasi alokasi waktu. Kemudian untuk komunikasi, nah ini kan mengenai proyek ya Pak ya. Jadi semoga saja ini harapan saya juga. Selama ini mungkin yang kemarin-kemarin hanya teori, kemudian praktik juga. Kalau ini kan anak-anak berusaha untuk mengembangkan kreativitasnya dari segi keterampilan, mungkin ada yang berjiwa seni juga. Mungkin dari situ diharapkan anak-anak bisa memahami karena kreativitas membuat sendiri, jadi keluar kata-kata secara natural dari pemahamannya sendiri. Mungkin harapan seperti itu, dan tentunya harus ada pembiasaan kembali mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya.
Nah, jadi ini memang yang saya tangkap tadi dari Bu Rosita. Yang pertama, memang Ibu Rosita ini sudah mempersiapkan proyek ini untuk mengasah kreativitas siswa. Yang kedua, harapannya ketika anak-anak ini membuat sendiri produknya. Nah, ketika nanti anak-anak presentasi lebih mudah karena dialami dan sudah dilalui. Yang kedua, cara yang bisa dilakukan adalah melakukan pembiasaan. Mungkin pembiasaan apa nih yang sudah atau akan dicoba Ibu Rosita terapkan dengan menguatkan rasa percaya diri anak-anak? Mungkin dengan sering memberi pertanyaan. Kalau misalnya di pembelajaran manual gitu Pak, mungkin bisa sering mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari atau bersifat konseptual. Jadi kalau anak-anak sudah mengalami kan, insya Allah secara naluri kan bisa menyampaikan itu yang diharapkan. Dengan perlahan, dengan pembiasaan, mungkin bisa berkembang untuk membuat berbicara dengan tata bahasa. Itu yang berarti memang pembiasaan ini memang sudah Ibu Rosita terapkan juga dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik dan juga kontekstual yang anak-anak alami, sehingga anak-anak itu terpacu untuk bisa mengkomunikasikan dari apa yang sudah dialami. Baik Ibu Rosita, mungkin tadi yang sudah kita coba diskusikan untuk pra observasi ini dengan tujuan, sampul, area pengembangan juga sudah, lalu juga strategi yang dipersiapkan juga sudah. Nah, kira-kira nanti bagaimana ya Ibu Rosita untuk bisa komitmen atau ibaratnya apa ya, bahwa nanti rencana ini akan betul-betul dilaksanakan dan bisa sesuai dengan harapan. Bagaimana nih kalau menurut Ibu Rosita supaya bisa menjaga ritme komitmen itu? Ya tentunya karena sudah dirancang dengan baik. Kalau apapun sudah dirancang, direncanakan dengan baik, insya Allah pelaksanaannya juga semakin matang begitu ya Pak ya. Jadi semoga sesuai dengan rancangan, dimana memang diharapkan bagaimana mengembangkan kreativitas. Selain itu pengetahuannya juga sesuai dengan konseptualnya begitu. Jadi karena ya komitmennya karena sudah merancang dengan baik, insya Allah pelaksanaannya juga semakin matang. Jadi memang rencana itu ibaratnya sudah lebih dari 50% kesuksesan ya. Kecuali tanpa rencana, untuk pelaksanaannya mungkin masih mengambang. Tapi insya Allah dengan perencanaan, bagaimana apa yang sudah disiapkan, alat dan bahan, bagaimana dari awal pendahuluan, apa yang mau saya berikan, mungkin diawali dengan ice breaking, kemudian sudah ada bayangannya sendiri, sudah ada gambaran untuk pendahuluan. Pemantiknya memberikan video sudah disediakan juga, kemudian pelaksanaannya kan tinggal anak-anak yang sudah saya sampaikan harus sudah terselesai 90% begitu atau 95%, sehingga tinggal menyelesaikan. Kemudian langkah selanjutnya itu post proyek mengkomunikasikan. Diharapkan anak-anak kalau sudah membuat, sudah merancang, sudah membuat, sudah mengetahui juga konsepnya yang di pertemuan sebelumnya, diharapkan juga bisa mengkomunikasikan. Kemudian tahap selanjutnya evaluasi, di mana mengevaluasi proyeknya, kemudian presentasi, dan diakhiri dengan pemberian soal evaluasi yang sudah disediakan, yang sudah juga saya disediakan. Semoga dengan perencanaan yang sudah disediakan dengan matang, pelaksanaannya juga optimal.
betul rampung tuntas menyelesaikan proyeknya sesuai dengan alokasi waktu. Artinya sudah bisa dan solusinya di luar jam pelajaran, lalu ketika ada jam kosong itu juga bisa ketika pulang sekolah. Nah, ada nggak cara yang harus kita lakukan supaya bisa memastikan anak-anak betul-betul tuntas nanti di pertemuan berikutnya? Ini kan untuk dari pertemuan pertama itu kemarin hari Selasa ya. Kemudian untuk yang selanjutnya ini kan hari Sabtu ya Pak ya. Jadi ada beberapa hari itu memang saya pantau langsung misalkan setiap istirahat bagaimana proyeknya, oh ini besok harus tambahkan lagi, selesaikan lagi atau seperti itu. Jadi memang beberapa hari sudah bagaimana untuk memastikan anak-anak hampir harus pada hari harus selesai begitu. Itu memang ada pemantauan secara langsung gitu. Atau mungkin anak-anak kesulitan mungkin ada pembinaan secara kita langsung memantau intensif ya. Jadi kalau istirahat atau gimana saya masuk ke kelas anak-anak untuk setiap kelompok bagaimana perkembangannya, apa kesulitannya. Kita harus terjun langsung ya. Siap juga sudah. Oke, untuk yang berikutnya nanti kita juga akan sepakati ini kita untuk waktu kunjungan kelas di dalam waktu esok hari. Kita akan berkunjung di kelas Ibu Rosita dan juga nanti pasca percakapan observasi nanti mungkin selepas kegiatan observasi nanti kita akan mencoba diskusi langsung terkait pertemuan. Dan juga Rosita menguji nanti juga kami akan mencatat hal-hal apa saja yang menurut kami menarik dan penting untuk bisa kita ambil pelajaran dan untuk pengembangan ke depan. Kalau catatan dari saya tadi Bu Rosita sudah menyampaikan secara runtut dan detail yang mulai dari tujuan pembelajaran dari UP. Bu Rosita sudah menyiapkan perangkat pembelajaran, ada yang PP, lalu ada bahan ajar, lalu ada media pembelajaran berupa PowerPoint, lalu ada KPD dan juga ada instrumen penilaian. Ini untuk bahan ajar juga menarik sekali informasi saya ini sudah susun sendiri ini ya. Iya, karena saya sesuaikan juga dengan topik yang sedang mereka pelajari. Jadi dan itu salah satu menjadi sumber belajarnya. Ada media PPT dan juga media. Baik Ibu Rosita, semoga terima kasih banyak atas bincang-bincangnya yang menginspirasi. Semoga nanti kegiatan observasi esok hari ini berjalan dengan lancar. Kita mendapatkan manfaat pengembangan kompetensi kita semua. Saya terima kasih banyak Ibu Rosita. Mohon maaf kalau mungkin ada salah-salah kata tadi. Dan saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Nana hari ini kabarnya? Luar biasa baik. Alhamdulillah, selamat tidur. Silakan kita ulas sedikit doanya terlebih dahulu. Persiapan doa sesama. Dibuatkan dulu ya. Sehat semuanya? Remik ada Hadir alhamdulillah setelah 2 pertemuan tidak hadir juga alhamdulillah.
Pemirsa, Bangka Belitung terkenal sebagai provinsi kepulauan yang banyak menemukan keindahan alam yang sayang jika dilewatkan untuk diekspor. Pemandangan sunset indah ini dapat dilihat langsung dari Jembatan Emas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keberadaan Jembatan Emas dekat dengan pusat kota Pangkal Pinang sehingga Jembatan Emas ramai dikunjungi para pembeli saja. Tadi sudah diamati ya videonya tadi, yaitu mengenai jembatan. Tadi diamati jembatannya bagaimana? Bisa terbuka dan bisa tertutup. Jadi itu penerapan dari konsep kita yang minggu lalu, yang pertemuan sebelumnya. Adakah yang bisa menjelaskan mengenai konsep apakah yang tadi video yang kalian amati? Hukum Pascal. Ya, hukum Pascal penerapan dari apa? Ya, Amalia, silakan Amalia. Penerapan dari jembatan hidrolik, betul. Tadi yang disampaikan Mas juga betul. Penerapan dari hukum Pascal. Untuk buku Pascal sendiri kan sudah menemukan ya konsepnya di pertemuan sebelumnya. Bagaimana konsep buku Pascal? Ya, saya dulu. Apabila perintah itu diteruskan sama pusat ke sebelah. Itu sembilan. Oh itu ya. Cakamannya yang bagus di videonya, cakamannya, sikap dan ketampilannya. Bisa boleh kita lihat. Ini makanya dibagusin. Apa betul? Memang kali ini belum Ini ini kan di dalamnya ada apa? Di ruang tertutup apa enggak? Nah, tadi kan sesuai dengan konsepnya. Apabila gimana tadi? Oh, apa di double lain kemarin? Ini tadi. Fluida kan ini di dalamnya? Ya, di mana ini? Luas ya? Ya, kan konsepnya berarti sama. Ini fluida di dalam ruang tertutup. Apabila diberi tekanan, ya saya tekanan, maka fluida ini akan diteruskan ke saluran besar. Sehingga ini setelah diteruskan ke sini, ini akan sama seperti yang tadi dijelaskan sama kayak gitu, cuma kan batasannya berbeda. Ya, paham? Itu konsepnya. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Siapa kelompok mana yang mau mengajukan diri dulu untuk presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Pascal. Samping saya ada Mifta, Sehro, dan saya Sahila, Rijal, dan Felix. Di sini kami membuat dokan hidrolik. Alat bahannya terdiri dari stick, kardus, suntikan, dan selang. Apabila suntikan yang kecil ini ditekan, maka fluida yang ada di dalam selang ini bisa mengalir ke segala arah. Kami membuat rangkaian di mana menggunakan konsep Pascal yang mana suntikan kecil ditekan, maka fluida di ruang tertutup akan diteruskan pada luas yang lebih besar sehingga beban akan terangkat. Ada tanggapan dari kelompok Archimedes? Untuk kelompok Archimedes apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Nah, membuat apa ini tadi? Hidrolik, bagus sekali konsepnya, hukum Pascalnya juga sudah dijelaskan. Bagus sekali ya. Warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Saputra dan bersama teman-teman saya di samping saya ada Intan dan ada Sabila. Dan di kelompok kami membuat yaitu pompa hidrolik. Jangan lihat dari segi bentuknya, tapi kita lihat dari untuk bagaimana bekerjanya suatu benda ini. Jika suntikan kecil diberi gaya sebesar F dan yang menerima suntikan besar, maka tekanan yang diberikan sama dengan tekanan yang diperoleh. Contohnya, saya akan mencontohkan. Nah, contohnya kita fitness di sini. Sehingga sama dengan V2 sesuai dengan hukum Pascal dan terasa sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu sebuah jembatan hidrolik. Dan di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya atau kelompok saya, yaitu di sini ada Hila, Nadia, Saiful, sama Farida. Alat dan bahan dari jembatan hidrolik adalah 1. Stik es krim, 2. Selang, 3. Paku payung, 4. Lilin tenda, 5. Gunting, 6. Potongan makanan, 7. kardus, 8. putih. Konsep dari hukum Pascal di jembatan hidrolik ini yaitu apabila fluida di ruang tertutup diberi tekanan pada area yang kecil, maka fluida tersebut akan diteruskan ke segala arah pada luas yang lebih besar hingga beban itu terangkat. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hasil karya yang paling baik, hasil produk ya, dengan kreativitas dan konsepnya yang baik adalah kelompok Pascal. Untuk hasilnya, produknya bagus sekali. Untuk kerjasama dan presentasi yang bagus, beri tepuk tangan untuk kelompok Newton. Belajar untuk berbicara di depan umum. Nah, dari sini kita belajar ya. Nanti kedepannya insya Allah tambah bagus lagi presentasinya ya. Permasalahan kita di ketemu sebelumnya masih ingat kenapa alat sekecil itu dapat mengangkat beban yang berat? Bisa? Ya silakan bisa. Jika yang ada di dalam ruang tertutup itu diteruskan ke segala arah, maka akan menghasilkan gaya dan bisa mengangkat beban yang berat. Aku mau mengkonfirmasi mengenai hukum Pascal. Jadi sekalian sudah menemukan tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah sama besar. Ya, dengan rumusnya tadi juga sudah disampaikan, sudah betul sekali. P1 sama dengan P2, tekanannya sama. Ya, tekanan di luas kecil dan tekanan di luas besar sama, sehingga bersama